kabarnya? Luar biasa dong, Kak. Iya, pastinya luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, seperti biasanya, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau nyanyi satu pujian. Kita menyanyikannya dengan sepenuh hati adik-adik, dengan judul Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Dea. Silakan Kak Dea. Oke, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita harus lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga pada minggu ini kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Judulnya, It's a Great Day. Kita ikutin gerakannya ya. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk
biasa sekali ya adik-adik pujiannya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan syukur kita yang akan dipimpin oleh Kak Ines, Kakak mau undang adik-adik lagi, kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan semuanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Haleluya. Dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Nah, adik-adik semua, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat pernyataan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali melaksanakan ibadah online kami. Tuhan, sebentar lagi kami mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan kita memerlukan amplop. Nah, di amplopnya adik-adik tulis hari, tanggal hari ini, bulan, dan tahun. Kalau sudah, adik-adik taruh dulu amplopnya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian dengan judul lagu Berilah Yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Wah, Kak Esther senang dengarnya, sehat dan luar biasa. Puji Tuhan ya sayang ya. Kak Esther mengucapkan terima kasih karena kalian selalu setia untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Yeay. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu mengingatkan bahkan menemani anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, tidak lupa juga Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita yang selalu setia untuk melayani kita adik-adik sekolah minggu. Ada Kak Windy dan Kak Dea, dan pemandu kolektenya ada Kak Ines. Walaupun sekarang kalian sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tetapi untuk pelayanan kepada Tuhan tetap nomor 1. Selamat melayani kakak-kakak. Pada kesempatan ini, Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada kalian semua yang bertambah usia dalam minggu ini dari tanggal 22 sampai 28 Agustus 2021. Wah, selamat ya sayangnya. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian juga semakin dewasa dalam segala hal. Dan ingat, selalu setia beribadah kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Selamat ulang tahun sayang. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik semua, tidak bosan-bosannya Kak Esther juga selalu mengulangi setiap hari Minggu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, harus tetap taat pada protokol kesehatan 5M. Kenapa Kak Esther? Karena kita masih berada di wabah pandemi COVID-19. Walaupun vaksin sudah ditemukan, tetapi itu bukan berarti kita abai dengan yang namanya protokol kesehatan. Ya sayang ya, supaya adik-adik tetap sehat. Kalau adik-adik sehat, artinya adik-adik juga turut membantu orang-orang di sekitar adik-adik, orang-orang yang adik-adik sayangi juga sehat. Ya, tetap semangat. Walaupun di masa pandemi COVID-19, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Di kesempatan ini juga Kak Esther ajak kita bersama-sama, baik anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, untuk mendoakan teman-teman kita atau keluarga kita yang sekarang sedang dalam kelemahan tubuh, termasuk diantaranya mereka yang sedang terpapar COVID-19. Kiranya dengan bilur-bilur Tuhan, dengan jamahan Tuhan saja, teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita boleh dipulihkan, boleh disembuhkan. Oke sayang ya, jangan pernah lupa kita untuk saling dukung doa. Dan buat teman-teman yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit, tetap semangat ya. Jangan sampai kalian down. Ingat ada Tuhan yang selalu menyertai kita dalam suka maupun duka. Dalam nama Yesus kalian boleh disembuhkan. Haleluya, amin.
Selanjutnya di sini Kak Esther mau menginformasikan kepada kita semua bahwa minggu depan tanggal 29 Agustus Seksi Pelayanan Anak dan Remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal akan melaksanakan kegiatan apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Minggu Ceria. Dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sekarang Kak Esther tanya, kira-kira kalian sudah siap belum? Adik-adik sudah nggak sabar kan? Mau mengikuti acara Minggu Ceria? Bisa ketemu dengan teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kegiatan apa saja yang ada di Minggu Ceria minggu depan? Supaya lebih jelasnya, mari kita lihat berikut ini. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Yang bersukacita boleh sayangkan. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Nah adik-adik, itu tadi kegiatan apa saja yang ada di Minggu Ceria. Jadi Kak Esther harap supaya kalian standby tanggal 29 Agustus 2021 jam 3 sore. Seperti biasa kita melaksanakan Minggu Ceria pada saat lalu yang di gereja ya sayang ya. Jangan lupa persiapkan bahan dan alat-alat yang sudah ditentukan pada keterangan tadi. Ya adik-adik ya, kami juga mohon bantuan kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya supaya bisa berpartisipasi dan mengikuti kegiatan Minggu Ceria yang akan kita laksanakan secara virtual melalui Zoom. Ya sayang ya. Semoga kita semua bisa hadir supaya kita bisa temu kangen nih sama teman-teman sekolah minggu yang sudah lama, hampir 1,5 tahun kita tidak pernah berjumpa secara tatap muka ya. Dan nanti semua peserta Minggu Ceria akan mendapat bingkisan menarik dari kakak-kakak sekolah minggu. Oke sayang, Kak Esther tunggu kehadiran kalian. Oke adik-adik semua, itu dulu informasi dari Kak Esther minggu ini. Sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Shalom adik-adik semua, ketemu lagi bersama Kayola di kelas besar. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kelas besar pagi ini, adik-adik kakak undang semua untuk bangkit berdiri dan kita akan angkat satu pujian dengan judul Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan maksudku.
sekarang adik-adik bisa duduk kembali dan kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita GG. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami akan mendengarkan dan juga membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi kami agar apa yang kami baca dan kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Samuel pasal 13 ayat 1-14 dengan peikop yang berbunyi demikian. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruh pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul dengan berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi lautan. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Betawen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, seluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul di Gilgal dan seluruh rakyat mengikuti dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu bersorak-sorak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia menghabis persembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyosongkannya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu bersorak-sorak meninggalkan aku, dan itu tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya.
karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak punya cerita nih. Jadi ada anak yang bernama Ari. Nah, waktu itu Ari ini diajak bermain bola sama temannya yang bernama Dio, adik-adik. Tapi waktu itu Ari nggak mau ikut karena ibunya sudah memberikan perintah ke dia untuk menjaga adiknya. Sebelum ibunya pergi, ibunya Ari ini bilang ke Ari adik-adik supaya jangan pergi kemana-mana dan menjaga adiknya yang sedang tidur. Nah, terus ibunya juga bilang kalau jam 10 nanti adiknya harus diberi makan dan juga jam 12 siang adiknya harus diberi susu. Waktu itu Ari sudah melakukan semuanya adik-adik dan dia sedang menunggu adiknya yang sedang tidur. Dan Ari sambil menunggu adiknya tidur itu, dia membaca majalah. Waktu itu adiknya itu tidur di box adik-adik. Karena adiknya Ari ini sudah bisa memanjat box, jadi Ari disuruh ibunya untuk menjaga supaya adiknya itu tidak jatuh. Dan saat Ari ini sedang asik-asiknya membaca majalah, temannya yang bernama Dio ini memanggil dia untuk mengajak bermain bola. Tapi saat itu Ari langsung menolak karena mengingat pesan dari ibunya tadi. Dio tetap memaksa adik-adik karena pemain bolanya itu kurang satu. Sedangkan Ari ini diam. Dia bingung. Lalu Dio ini berkata ke Ari, "Adikmu kan sedang tidur, kita mainnya di dekat-dekat sini aja, supaya kalau nanti adikmu bangun dan menangis, kamu bisa cepat mendatangi dia." Nah, itu kata Dio adik-adik. Ari diam adik-adik. Dia menimbang perkataan Dio tadi, sambil melihat adiknya yang sedang tertidur nyenyak. Lalu, tidak lama dari itu, Ari melempar majalah yang sedang dia baca tadi, dan dia segera mendatangi Dio yang berada di luar rumahnya. Mereka bermain di depan rumah Ari adik-adik, di seberang jendela kamar di mana adiknya Ari itu sedang tertidur. Pasti kedengaran kalau adik tiba-tiba menangis, pikir Ari adik-adik untuk menenangkan dirinya. Mereka pun asik bermain adik-adik sampai baju Ari ini basah karena keringat. Lalu tiba-tiba Ari mendengar suara adiknya menangis, dan setelah itu dia segera meninggalkan teman-temannya yang sedang bermain di depan rumah. Hatinya berdebar-debar karena mendengar suara adiknya yang semakin keras adik-adik. Setelahnya, Ari masuk ke dalam kamar dan melihat adiknya sudah jatuh dari box. Adiknya saat itu sudah ada di lantai dan sedang menangis adik-adik. Dan Ari melihat ada luka di bibir adiknya. Ari takut sekali adik-adik, dan dia segera menggendong adiknya dan juga menenangkannya, supaya adiknya tidak menangis lagi. Ari terus berusaha menenangkan adiknya yang terus menangis, tetapi adiknya tidak berhenti menangis adik-adik. Dan saat itu juga ibunya datang dan segera menanyakan ke Ari, "Ada apa?" katanya. Rupanya saat itu ibunya baru saja datang. "Oh, ibu," kata Ari. Dia sangat takut adik-adik. Lalu Ari menjelaskan kalau adiknya baru saja jatuh dari box. Dan air mata Ari juga mengalir karena ia takut. Mendengar itu, ibu Ari langsung menatap Ari dengan tajam adik-adik dan segera menggendong adik Ari dan memeriksanya. Ternyata ada luka di bibir adik. Lalu ibu membersihkan lukanya dengan kapas dan juga memandang Ari. "Bagaimana bisa adik memanjat box sedangkan kamu berada di kamar ini?" kata ibu adik-adik. "Sejak pagi, Ari sudah menjaga adik, Bu. Ari sudah memberikan makan, Ari juga sudah memberikan susu, sampai adik tidur." Lalu, kata ibunya, "Ari main di luar, Bu," kata Ari dengan perlahan adik-adik. "Ibu sudah bilang kan, jangan pergi meninggalkan adik sendiri." "Tapi, Ari mainnya nggak jauh-jauh kok, Bu. Tadi Ari main di depan jendela kamar adik. Tetapi itu sama saja meninggalkan adik sendiri. Dan coba kamu lihat, adik menjadi jatuh dan juga bibirnya luka." Mendengar itu, Ari menundukkan kepalanya adik-adik dan dia merasa bersalah. "Maafkan Ari, Bu," kata Ari adik-adik.
Ya, Ibu maafkan, tetapi lain kali lakukan seperti apa yang Ibu bilang ya. Lakukan semuanya dan jangan lakukan setengah-setengah. Itu kata Ibu kepada Ari adik-adik. Kalau seorang ibu berhak menuntut ketaatan kepada anaknya, terlebih lagi Tuhan menuntut ketaatan kita dengan sepenuh hati adik-adik. Tuhan adalah suci. Perintah Tuhan itu selalu benar dan baik. Untuk kebaikan kita, Tuhan meminta untuk taat sepenuhnya kepada petunjuk dan juga perintahnya. Kita bisa kehilangan berkat yang besar karena tidak mendengarkan adik-adik, tidak memperhatikan dan tidak melaksanakan perintah Tuhan dalam firman-Nya. Dan hal itu dialami oleh Raja Saul adik-adik. Adik-adik penasaran nggak apa yang dialami oleh Raja Saul? Kalau adik-adik penasaran, kita simak ceritanya. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya adik-adik di rumah? Hari ini Kak Monik yang akan bercerita di kelas besar. Kalau ngelihat gambar di belakang ini, ada yang tahu nggak Kak Monik cerita apa? Hari ini Kak Monik akan bercerita tentang Saul ditolak sebagai raja. Wah, kalau ngelihat gambar di layar ini, kira-kira ada gambar apa-apa aja, Dek? Ada gunungnya, ada awannya, ada pepohonannya. Terus, ada siapa lagi? Iya, adik-adik. Ada seorang bapak-bapak yang sudah sangat tua memakai tongkat. Ada yang tahu nggak bapak-bapak itu siapa? Iya, bapak-bapak itu adalah Samuel. Bapak Samuel ini sudah sangat tua sekali adik-adik. Dia berjalan, naik tongkat ini, naik turun gunung adik-adik. Tapi dia nggak pernah merasa lelah. Dia ingin pergi ke Gibea, kota Gibea, tempat pusat pemerintahan Saul. Nah, bertahun-tahun lamanya, Bapak Samuel ini melayani bangsa Israel adik-adik. Dia pergi dari kota ke kota, dari utara ke selatan, pokoknya dia berkeliling adik-adik. Tapi sekarang Tuhan memberikan Bapak Samuel ini kelegaan. Nah, karena Tuhan telah menjawab bangsa Israel untuk memberi seorang raja yang bernama Saul. Nah, Raja Saul ini orangnya sudah ganteng, gagah, perkasa, pokoknya cocok adik-adik untuk jadi raja. Samuel ini sangat sayang sekali sama si Saul. Tapi akhir-akhir ini si Samuel ini berpikir adik-adik, kira-kira Saul menghormati Tuhan gak ya? Nah, beberapa minggu yang lalu, Samuel ini meminta Saul untuk menunggu dia di Gilgal agar dapat memberi korban syukur kepada Tuhan di sana. Samuel akan meminta Tuhan untuk menyertai bangsa Israel dalam peperangan dengan orang Filistin. Tapi kira-kira Saul mau menunggu nggak ya? Kan kata Tuhan nunggu Samuel dulu, baru Saul boleh bertindak. Tapi adik-adik, karena Saul menjadi takut dia akan kalah, jadi dia nggak sabar menunggu adik-adik. Meskipun si Raja Saul ini tahu bahwa hanya nabi yang boleh membawa persembahan itu, nggak boleh raja, tapi Raja Saul tetap melakukannya adik-adik. Karena dia takut bangsa Israel kalah. Tahu nggak adik-adik? Tuhan menjadi murka sama Saul karena Saul tidak mendengar apa kata Tuhan. Dan Tuhan mengatakan seperti ini kepada Raja Saul adik-adik, bahwa Tuhan sudah memilih orang lain yang akan menjadi raja yang patuh dan taat kepada Tuhan. Nah, makanya oleh itu Samuel jadi susah hati adik-adik. Tetapi Tuhan memberi satu kesempatan lagi untuk Raja Saul untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa ia adalah raja yang taat. Nah, ini adalah gambar Samuel yang sudah tua dan Raja Saul yang sangat muda sedang bertemu di kota Gibea. Raja Saul berbicara kepada Samuel dan bilang kayak gini adik-adik. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepadaku?
Samuel menjawab apa kata Saul. Kamu harus mendengarkan kata-kataku dengan baik. Tuhan teringat kepada nenek moyang kita yang keluar dari tanah Mesir. Ada satu bangsa yang menyiksa kita dengan sangat kejam, yaitu bangsa Amalek. Nah, pergi dan perangi bangsa Amalek, engkau harus membunuh mereka semua. Semuanya harus dimusnahkan. Saul mendengarkan baik-baik. Ia mengerti apa yang disampaikan. Meskipun tugasnya berat, Saul percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka karena Tuhan juga yang memberi perintah. Raja Saul mengumpulkan sebanyak 210.000 orang pasukannya. Kemudian pasukan Israel berperang melawan pasukan Amalek. Akhirnya pasukan Amalek kalah dan pasukan Israel menang. Pasukan Israel kembali pulang membawa Raja Amalek, kambing, domba, dan lembu dari Amalek. Lalu Raja Saul mempersembahkan korban kambing, domba, dan lembu dari Amalek kepada Tuhan. Tetapi Nabi Samuel marah kepada Raja Saul karena tidak mentaati perintah Tuhan. Sebagai hukuman, Saul tidak akan menjadi raja lagi dan Saul memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa ia sudah memilih seorang raja Israel yang baru. Adik-adik, Tuhan memilih Saul menjadi raja pertama atas bangsa Israel. Nah, roh Tuhan melakukan perubahan di dalam hati Saul. Nah, yang mendapat kemenangan besar dan juga dengan dikuatkan oleh roh Tuhan. Tapi kemudian adik-adik, Saul mulai bertindak seperti kejadian di Gilgal itu adik-adik. Saul menghadapi pasukan Filistin yang kuat, dan ia tidak menunggu Samuel. Dan akhirnya Saul perlahan-lahan jatuh. Kemudian Saul tidak taat sepenuhnya apa yang dikatakan Tuhan atas bangsa Amalek. Jadi adik-adik, simpulannya Saul diuji untuk taat, tetapi ia gagal. Ketidaktaatannya mengakibatkan penolakan Tuhan. Sekian cerita kakak hari ini. Oh iya adik-adik, kakak punya ayat hafalan untuk adik-adik semua. Nah, yang terambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 30c yang berbunyi demikian. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sekian cerita kakak hari ini, sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Wah, menarik dan seru ya cerita yang disampaikan tadi. Oh iya, tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik berdiri yang tegak, kita ucapkan sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik semua jangan duduk dulu ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Bersukacita.
Wah, adik-adik, gak terasa ya, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Tiba saatnya kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau telah memberkati Kak Esther yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, jika sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami dan mau melanjutkan aktivitas kami, tolong sertai kami ya Tuhan. Tuhan, sangat banyak doa yang ingin kami sampaikan, tapi Engkau terlebih tahu dan kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Yang bersukacita boleh soyakan. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Haleluya. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Cepat sendiri katakan. Pujian di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, tahun ini kami akan mengalami penuaian dengan mujizat-Mu. Haleluya. Masih jemaat katakan. Boleh tepuk tangan sama-sama di atas kepala.